Pagi itu, suasana lapas kelas khusus narkotika mendadak mencekam. Para petugas berbaris rapi menyambut kedatangan seorang tahanan yang tak biasa. Dia bukan sembarang napi, melainkan gembong narkoba dengan jaringan internasional yang selama ini sulit disentuh hukum. Namanya menggetarkan dunia hitam, dan kini untuk pertama kalinya, ia resmi menjadi penghuni sel tahanan. Mobil tahanan berhenti di depan gerbang utama dengan pengawalan super ketat. 5 kendaraan taktis dari kepolisian mengiringi, dan sejumlah pasukan bersenjata mengamankan area. Saat pria bertubuh kekar itu turun dari mobil, seluruh mata langsung tertuju padanya. Dengan senyum tipis, ia melangkah santai seolah dunia di luar masih dalam genggamannya. Tato naga di lehernya menyembul dari balik kerah baju tahanan oranye. Di ruang kontrol pengawasan, seorang sipir wanita memperhatikan layar CCTV dengan tatapan tajam. Namanya Intan, wanita berusia 32 tahun yang dikenal berani, disiplin, dan tidak bisa disuap. Selama bertugas, ia tak pernah terlibat masalah dan selalu jadi panutan. Namun kali ini, intuisi profesionalnya diuji saat melihat langsung siapa yang akan ditanganinya. Sorot mata pria itu menyimpan misteri yang menusuk relung batin terdalamnya. Begitu sang bos memasuki blok isolasi, ruang khusus dengan keamanan ekstra, petugas segera menggiringnya ke sel mewah yang diam-diam telah disiapkan. Tak seperti sel lainnya, ruang ini dilengkapi dengan kasur empuk, pendingin udara, dan bahkan fasilitas hiburan. Banyak yang tak tahu bahwa semua kemewahan itu disediakan atas permintaan khusus dari pihak luar yang tak diketahui identitasnya. Intan mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Malam hari, ketika penjara mulai senyap, Intan duduk sendiri di ruang pengawasan. Ia memutar ulang rekaman kedatangan si narapidana, memperhatikan setiap gerak-gerik dan sorot matanya. Sesuatu terasa berbeda. Ia belum bisa menjelaskannya, tapi dalam hatinya muncul rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya antara rasa ingin tahu, takut, dan ketertarikan yang mengganggu pikirannya. Intan dikenal di antara para tahanan dan rekan sejawat sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Ia pernah memecahkan kasus penyelundupan narkoba dari dalam penjara hanya bermodal intuisi dan keberanian. Kepada siapapun, sikapnya selalu tegas dan penuh wibawa. Tak sedikit narapidana yang takut hanya dengan mendengar derap langkah sepatunya di koridor. Ia adalah simbol disiplin yang sulit ditaklukkan. Namun, menghadapi pria dengan julukan El Matador ini, insting Intan mulai terguncang. Sang bandar bukan sekadar pengedar, tetapi dalang dari banyak kekacauan di luar penjara. Walau terjerat hukum, nyalinya tak luntur sedikit pun. Dalam pertemuan pertama mereka, ia hanya duduk tenang, menatap lurus ke mata Intan sambil menyunggingkan senyum misterius. Tatapan itu bukan mengancam, melainkan seolah mengundang untuk memasuki dunianya. Di ruang interogasi, Intan menyiapkan daftar pertanyaan dan dokumen kasus. Ia ingin memastikan pria itu tak bisa mengatur permainan dari balik jeruji. Namun, sejak awal, si narapidana membalikkan situasi. Bukannya terintimidasi, ia justru melemparkan lelucon-lelucon sarkastik yang menyentil logika. "Apa kau percaya semua orang di sini bersih, Bu Sipir?" Tanyanya dengan nada datar yang membuat Intan terdiam sejenak. Selesai interogasi, Intan keluar dari ruangan dengan napas tersengal. Tak satu pun pertanyaan yang benar-benar digubris oleh sang tahanan. Justru, ia yang merasa diinterogasi balik. Sisa hari itu, pikirannya dipenuhi kebingungan dan rasa penasaran. Ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Namun ia menolak menunjukkan kegelisahan itu kepada siapapun. Malamnya, Intan kembali mengawasi sel El Matador dari ruang kontrol. Ia memperbesar tampilan CCTV, memperhatikan tiap gerak-gerik pria itu. Bukannya gelisah atau frustrasi di balik kurungan, ia tampak santai seperti berada di kamar hotel. Dalam hati, Intan bergumam, "Apa yang membuatmu begitu yakin dan tenang? Apa yang kau sembunyikan, El Matador?" Pagi itu, Intan kembali ke blok isolasi dengan membawa laporan yang harus ditandatangani kepala tahanan. Ketika ia melangkah di lorong sempit menuju sel El Matador, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba tetap tenang, menyembunyikan gejolak batin yang semakin tak terkendali. Namun, begitu pintu besi terbuka dan pandangan mereka bertemu, ada gelombang halus yang seolah menyambar tubuhnya. Tatapan El Matador tidak seperti narapidana lain. Tidak ada rasa takut, tidak pula kemarahan. Justru ia memandang Intan dengan kekaguman yang aneh. "Pagi yang indah, terutama jika diawali dengan wajahmu," ucapnya ringan. Intan mengangkat alis, menahan rasa jengah, namun tak bisa memalingkan pandangannya. Ia membalas dengan dingin,
simpen rayuanmu untuk pengacaramu. Tapi suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Selama beberapa menit mereka saling diam, tapi suasana terasa penuh arus bawah. El Matador duduk santai di pinggir ranjangnya, sementara Intan berdiri di depan jeruji dengan dokumen di tangan. Tak ada kata lagi, hanya sorot mata yang saling menjelajah. Dalam ketenangan itu, Intan merasa dirinya perlahan mulai terjerat dalam permainan yang tak ia pahami. Keheningan lebih berbahaya dari ancaman keras. Saat ia hendak pergi, suara lirih El Matador menahannya. Kau tahu, penjara ini hanya tembok. Tapi daya tarik manusia lebih kuat dari itu. Intan berhenti di ambang pintu, tidak menoleh, namun tubuhnya kaku sejenak. Kata-kata itu menusuk, bukan karena romantis, tapi karena tepat sasaran. Ia sadar dirinya sedang diuji oleh seseorang yang tahu betul cara memainkan psikologi. Setelah keluar, Intan menuju kamar kecil dan membasuh wajahnya. Air dingin tak mampu meredakan rasa panas di pipinya. Ia marah, bukan pada El Matador, tapi pada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak bisa mengendalikan perasaannya? Kenapa hatinya bergetar oleh kata-kata seorang kriminal? Ia tahu ini bisa berbahaya, sangat berbahaya, tapi perasaan itu justru semakin tumbuh dalam diam. Hari berikutnya, suasana penjara tetap seperti biasa. Namun dalam hati Intan, badai mulai mengguncang keyakinannya. Ia menerima memo untuk kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap El Matador. Kali ini ia membawa serta satu petugas pria untuk formalitas. Namun di pertengahan sesi, ia menyuruh rekannya keluar dengan alasan ingin menggali informasi lebih dalam secara pribadi. Sesungguhnya, ia hanya ingin melihat reaksi pria itu lagi, dan mencari tahu alasan di balik tatapan yang terus menghantuinya. Begitu ruangan hanya berisi mereka berdua, El Matador bersandar di kursinya dan membuka pembicaraan lebih dulu. Kau tidak seperti sipir lain, katanya. Kau punya kendali, tapi juga keraguan. Intan menahan napas, menatap pria itu dengan datar. Tapi ia tahu, detak jantungnya melaju cepat. Sang narapidana kemudian mengeluarkan selembar kertas kecil dari saku bajunya. Nomor rekening luar negeri. Isi di sana akan membuatmu hidup tanpa perlu bekerja seumur hidup. Intan tercengang. Ia segera merampas kertas itu dan meremasnya, mencoba menahan amarah yang mulai membuncah. Kau pikir aku bisa dibeli seperti penjaga lainnya? Tanyanya tajam. Tapi El Matador hanya tersenyum, senyum yang lebih seperti perhitungan daripada kehangatan. Semua orang punya harga, Bu Sipir. Bedanya, aku cukup sopan untuk menawarkannya lebih dulu. Kata-katanya tidak meledak, tapi menusuk dalam-dalam, seolah ia sedang membuka celah pertahanan Intan satu persatu. Setelah keluar dari ruang interogasi, Intan membawa kertas kecil itu ke kamar mandi dan membakarnya diam-diam. Tapi abu kertas itu tidak membakar perasaannya. Justru, tawaran tersebut terus berputar dalam pikirannya sepanjang malam. Ia membayangkan hidup mewah, bebas dari tekanan pekerjaan, menikmati dunia dengan uang hasil kerja sama. Ia muak dengan dirinya sendiri karena mulai tergoda. Di kamarnya, Intan duduk termenung. Ia menggenggam kepalanya sendiri, merasa bersalah dan bingung. Sebagai sipir senior, ia seharusnya tahu bahwa tawaran itu adalah umpan. Tapi bayangan kehidupan tanpa batasan materi menari-nari di benaknya. El Matador bukan hanya ahli dalam bisnis narkoba, tapi juga piawai membaca jiwa manusia. Intan mulai sadar, ia sudah mulai masuk dalam permainan yang bukan lagi soal hukum, tapi soal pilihan hidup. Malam itu, Intan duduk di meja kecil kamarnya, memandangi seragam dinas yang tergantung di dinding. Seragam itu dulunya simbol kehormatan dan tanggung jawab. Namun kini, ia seperti cermin yang menyorot konflik batin terdalamnya. Intan merasa dirinya terpecah dua, antara idealisme dan godaan, antara kehormatan dan kenikmatan dunia. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya tak memberi ampun. Keesokan paginya, saat bertugas seperti biasa, ia mendapati dirinya melamun beberapa kali. Setiap kali mendengar suara interkom atau teriakan napi lain, ia langsung tersadar, tapi rasa cemas itu tidak hilang. Ia merasa setiap mata rekan kerjanya menyorot seolah tahu apa yang berkecamuk dalam dirinya. Padahal, mereka hanya menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi rasa bersalah membuat Intan seperti terisolasi di dunia yang ia ciptakan sendiri. Di ruang kontrol, ia kembali membuka tampilan CCTV menuju sel El Matador. Kali ini, pria itu terlihat sedang berdiri di dekat jendela kecil selnya, menghadap langit. Tangan di balik punggung, seolah tak terusik oleh dunia sekitar. Intan terpaku cukup lama,
lalu diam-diam pergi menuju blok tahanan tanpa alasan formal. Ia hanya ingin melihat lebih dekat. Mungkin, mencari alasan untuk membenci pria itu agar godaan itu bisa hilang. Saat berdiri di depan sel, El Matador menoleh perlahan. "Aku tahu kau akan datang," katanya lirih. Intan tidak menjawab, hanya memandangi wajah itu, mencari celah untuk mengingatkan dirinya bahwa pria itu penjahat kelas kakap, bukan seseorang yang patut dikagumi. Tapi semuanya terasa rumit. Bukannya jijik, ia malah tenggelam dalam rasa penasaran yang makin membakar. "Berapa banyak sipir yang sudah kau permainkan?" tanyanya ketus. El Matador mendekat ke jeruji, menatap mata Intan tanpa berkedip. "Aku tidak memerangkap siapapun. Mereka datang sendiri. Seperti kau sekarang." Kalimat itu menampar keras, tapi juga membuat Intan kehilangan kekuatan untuk menyangkal. Ia berdiri membeku selama beberapa detik, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Langkahnya gontai, seperti seseorang yang tahu sedang berjalan menuju jurang, tapi tak bisa menghentikan langkahnya. Hari berikutnya datang dengan awan gelap menggantung di langit, seolah alam ikut merasakan badai yang mengendap dalam hati Intan. Ia duduk sendirian di pos penjagaan, termenung dengan mata kosong menatap monitor pengawas. Di layar, El Matador terlihat sedang berolahraga ringan di dalam selnya, seolah tanpa beban. Intan menghela napas panjang. Ada ketegangan yang makin sulit dia lawan seperti bisikan yang memaksanya untuk bertindak di luar batas. Menjelang sore, saat tahanan lain sedang dikunci untuk persiapan makan malam, Intan berjalan menuju sel El Matador. Ia menonaktifkan kamera selama 5 menit dengan alasan gangguan teknis, sesuatu yang hanya ia dan satu teknisi tahu bisa dilakukan secara manual. Dengan kunci utama, ia membuka pintu baja pelan-pelan, masuk ke dalam tanpa suara. El Matador berdiri, tak terkejut, justru tersenyum seolah memang sudah menunggu momen itu terjadi. Tanpa kata-kata, Intan mendekat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena pergolakan batin yang membuncah. El Matador mengulurkan tangan, menyentuh pipinya lembut. "Kau sudah terlalu jauh untuk mundur," bisiknya. Intan menutup mata sejenak, lalu membuka perlahan dan menatap matanya. Dalam ruang hening itu, keduanya seperti saling menelanjangi jiwa. Hingga akhirnya, Intan mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir pria itu. Pelan, namun penuh hasrat yang tertahan terlalu lama. Ciuman itu berlangsung beberapa detik, tapi dalam kepala Intan seolah waktu berhenti. Ia merasa tubuhnya kehilangan arah, larut dalam permainan yang tak tahu akan berujung di mana. Ketika mereka berpisah, El Matador mengusap rambutnya dan berbisik, "Dunia ini kecil, dan kita lebih besar dari sistem." Intan terdiam, lalu memundurkan diri perlahan. Ia tak menjawab, hanya menutup kembali pintu sel dan berjalan cepat menuju ruang pengawas, mencoba menyusun kembali pikirannya yang telah porak-poranda. Sesampainya di ruang jaga, Intan duduk lemas. Jari-jarinya menggenggam meja erat, mencoba mengendalikan rasa bersalah dan ketakutan. Tapi di sudut lain, ada juga rasa lega aneh yang menyelinap masuk. Ia tahu, ia telah melanggar batas, dan tak ada jalan kembali. Kini, ia terikat, bukan oleh cinta, tapi oleh godaan dan jebakan yang mulai menutup jalur keluar satu persatu. Langit malam menggantung kelabu, seolah mengisyaratkan dosa yang tak lama lagi akan bergulir semakin dalam. Intan duduk termenung di ruangannya, menatap ponsel yang baru saja menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kita butuh kau aktif malam ini." Kode, seroja hitam. Jantungnya berdetak cepat. Kode itu hanya digunakan oleh jaringan El Matador untuk pengiriman besar. Itu berarti, ia kini telah resmi masuk ke lingkaran pengkhianatan. Sekitar pukul 11 malam, dengan alasan lembur dan patroli, Intan berjalan menuju ruang distribusi logistik penjara. Ia membuka pintu gudang tempat beberapa paket, titipan keluarga napi, disimpan. Di bawah tumpukan bungkusan makanan, tersembunyi satu koper hitam yang sudah ia ketahui isinya, obat-obatan terlarang dalam jumlah besar, siap disalurkan keluar lewat jalur petugas jaga malam. Tugas Intan hanya memastikan koper itu tak diperiksa. Saat koper itu diambil oleh seorang tukang laundry kontrak yang sudah disuap oleh jaringan, Intan hanya berdiri diam, tangan gemetar tapi wajah tetap datar. Ketika pintu gudang kembali tertutup, ia terduduk di lantai, membenamkan wajah di antara lutut. Ia baru saja menyaksikan dirinya membantu menyebar racun ke dunia luar. Tapi suara El Matador kembali terngiang di telinganya. Ini bukan pengkhianatan, ini evolusi. Sistem rusak hanya bisa dibetulkan dari dalam. Pagi harinya,
Berita tentang penggerebekan narkoba di luar penjara yang gagal menyebutkan adanya jalur baru dari balik tembok lembaga pemasyarakatan. Intan membaca laporan itu dengan napas berat. Ia tahu, sidik jari dan keterlibatannya tak terdeteksi malam itu. Tapi ini bukan tentang lolos atau tidak. Ini tentang pilihan. Dan ia telah memilih, membantu penjahat dengan memanfaatkan seragam yang selama ini ia banggakan. Sore harinya, ia kembali bertemu El Matador di ruang interogasi, kali ini tanpa formalisme. Pria itu hanya menatapnya dan berkata, "Sekarang kau tahu rasanya. Dunia ini bukan hitam putih, tapi abu-abu pekat." Intan tidak menjawab. Ia hanya duduk, dan untuk pertama kalinya, merasa lebih sebagai kaki tangan jaringan, bukan lagi seorang sipir. Sebuah malam pengkhianatan telah membuka jalan menuju kelam yang lebih dalam. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti, namun batin Intan justru makin bergejolak. Ia mulai sulit membedakan mana yang perasaan, mana yang jebakan. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan El Matador, tatapannya yang tajam namun hangat, senyumnya yang menghanyutkan, dan ucapan-ucapan yang menyesatkan sekaligus memikat. Intan bertanya-tanya, apakah ia benar jatuh cinta, atau sekadar terhipnotis oleh pesona pria yang ahli memanipulasi. Suatu malam, El Matador dipindahkan sementara ke ruang isolasi karena ada pemeriksaan dadakan dari pusat. Intan merasakan kekosongan tak biasa. Ia merasa kehilangan kendali atas ruang emosinya. Tiba-tiba, hidupnya terasa sepi, seolah denyut nadi penjara tak lagi menarik. Ia mencari-cari alasan untuk berdekatan, namun semua akses sedang dikendalikan oleh tim pusat yang mencurigai adanya kebocoran jaringan. Dalam kondisi terjepit, El Matador sempat menitipkan surat kecil melalui narapidana lain yang dipercaya. Surat itu ditulis dengan tangan, isinya hanya 3 kalimat, "Jika kau benar mencintaiku, jangan pergi. Tapi jika kau hanya penasaran, jangan kembali." Kalimat itu menghantam pikiran Intan seperti palu godam. Ia sadar, kini hatinya terikat pada sesuatu yang tak seharusnya ia miliki. Namun di saat bersamaan, ia tak bisa membantah bahwa perasaannya tumbuh nyata. Sore berikutnya, saat El Matador kembali ke sel lamanya, Intan diam-diam datang menjenguk dengan dalih pemeriksaan ulang. Tatapan keduanya bertemu, dan tanpa sepatah kata, mereka saling memahami. El Matador mendekat, lalu berbisik, "Kita ini satu tim, kau dan aku. Cinta adalah alat. Tapi bisa juga jadi tameng." Intan hanya mengangguk pelan, namun hatinya tersayat. Ia ingin tahu apakah dirinya dicintai, atau hanya sedang digunakan dalam permainan yang lebih besar. Malam itu, Intan tak bisa tidur. Ia membuka file penyelidikan lama tentang jaringan narkoba yang dikendalikan El Matador. Di dalamnya, ia menemukan nama-nama perempuan lain sipir dari penjara berbeda yang dipecat, hilang, atau menghilang secara misterius. Tiba-tiba tubuhnya menggigil. Mungkinkah ia hanya bagian dari pola yang sama? Sebuah cinta yang sebenarnya adalah perangkap dengan nama berbeda? Pagi hari yang tampak biasa di penjara itu menyimpan ketegangan yang tak kasat mata. Intan baru saja menerima laporan dari petugas medis bahwa salah satu napi penghuni blok sebelah ditemukan tak bernyawa di kamar mandi dengan luka lebam di leher. Dugaan awal, bunuh diri. Namun naluri Intan yang tajam membaca ada sesuatu yang tak wajar. Napi itu adalah kurir lama El Matador, yang beberapa minggu lalu sempat dimarahi oleh sang bos karena salah distribusi paket. Intan menyelinap ke ruang forensik saat petugas medis tengah istirahat makan siang. Ia meneliti berkas dan memeriksa tubuh korban. Luka di leher terlalu rapi untuk ukuran gantung diri. Bekas jari di lengan seperti tanda cekikan manusia, bukan jeratan tali. Dalam hati, Intan bergidik. Ini eksekusi, bukan insiden, gumamnya. Siapapun yang mengatur ini ingin menghapus jejak, memastikan tak ada yang bisa mengungkap rantai penghubung di luar penjara. Ia pun mulai menyelidiki dengan diam-diam, memeriksa rekaman kamera yang sempat padam beberapa menit malam sebelumnya. Ada seorang petugas jaga malam yang mengaku mati lampu, namun pengakuannya tidak sesuai dengan jadwal perawatan. Intan mencatat namanya. Petugas itu ternyata pernah diperiksa dalam kasus lama El Matador, namun bebas karena kurang bukti. Semua titik mulai tersambung perlahan-lahan di benaknya. Di sela-sela pikirannya yang mulai terbuka terhadap sisi gelap El Matador, Intan justru semakin sering diberi hadiah kecil, kalung emas, jam tangan mewah, hingga uang tunai terselip di laci mejanya. Semuanya tanpa nama, tapi ia tahu pasti siapa dalangnya. Hatinya kembali terombang-ambing. Di satu sisi, ia ingin tahu kebenaran dan menghentikan jaringan ini. Di sisi lain,
Ia mulai menikmati kuasa yang diberikan cinta gelap ini. Menjelang malam, Intan duduk termenung di depan kaca kecil di ruangannya. Ia menatap pantulan wajahnya yang mulai berubah. Apa aku masih sipir, atau hanya pion dalam permainan besar? Tanyanya pada diri sendiri. Di luar sana, bayangan gelap bergelayut di balik jeruji, dan jejak darah mulai muncul di lantai-lantai penjara. Satu kesalahan lagi, dan bisa saja ia jadi korban berikutnya dalam daftar panjang yang disapu oleh kekuasaan sang bandar narkoba. Pagi itu, Intan datang lebih awal ke kantor. Biasanya ia langsung menuju ruang briefing, tapi hari itu nalurinya mengarahkannya ke loker pribadinya. Saat membuka pintu besi itu, selembar kertas tanpa nama terjatuh ke lantai. Tulisan di atasnya tajam dan tegas, berhenti menyelidik, atau mayatmu yang akan mereka temukan berikutnya. Tubuh Intan menegang. Matanya menyisir sekeliling ruangan, mencari sosok mencurigakan, tapi semua tampak seperti biasa, seolah dunia tetap berjalan normal meski ancaman kematian telah dikirimkan kepadanya. Surat itu dilipat rapi dan tanpa sidik jari. Intan tahu ini kerjaan profesional. Tak mungkin kurir biasa bisa menaruhnya di loker pribadi tanpa akses internal. Itu artinya, ada pihak dari dalam yang jadi mata dan tangan El Matador, bahkan mungkin lebih dari satu. Intan merobek surat itu, membuangnya ke toilet, lalu mencuci tangannya berkali-kali, bukan karena takut akan kotoran, tapi karena ketegangan telah membuatnya mual. Di tengah tekanan itu, atasannya, Kalapas Rahmat, memanggilnya untuk pertemuan mendadak. Dengan suara berat, Kalapas bertanya apakah Intan pernah mendengar gosip bahwa ada sipir yang terlalu dekat dengan napi khusus. Jantung Intan hampir melompat. Ia berusaha tenang dan menjawab diplomatis. Namun dari tatapan Rahmat, ia tahu bahwa sorotan padanya semakin tajam. Bisa jadi, surat ancaman itu bukan hanya datang dari pihak El Matador, tapi juga dari mereka yang tidak ingin reputasi lembaga tercoreng. Sore harinya, Intan bertemu El Matador dalam sesi rutin evaluasi napi. Tanpa basa-basi, pria itu berkata lirih, "Kau bermain terlalu dalam." Mereka mulai tak suka. Intan menatapnya tajam, "Siapa mereka?" El Matador hanya tersenyum, "Semua orang yang kau pikir berdiri di belakangmu. Termasuk atasanmu." Ucapan itu mengguncang Intan. Ia mulai sadar bahwa permainan ini jauh lebih kompleks, dan ia bisa dikorbankan kapan saja. Malam pun tiba dengan sunyi yang tak biasa. Intan menatap layar CCTV, mencoba menangkap gerakan aneh, tapi semuanya terlalu tenang, dan justru itu yang menakutkan. Ia tahu, badai akan datang. Surat ancaman tadi bukan hanya peringatan, melainkan isyarat bahwa batas kesabarannya sedang diuji. Jika ia tetap memilih jalan ini, maka tak ada jalan kembali. Ia kini tak hanya berhadapan dengan El Matador, tapi juga dengan sistem korup yang telah lama bersarang di balik tembok penjara. Langit malam menggantung kelabu di atas penjara yang dingin. Di dalam sel khusus, El Matador duduk tenang membaca kitab suci, namun di bawahnya tersembunyi secarik peta dan catatan kecil, rencana pelarian yang telah ia susun selama 3 bulan terakhir. Intan baru mengetahuinya ketika tak sengaja menemukan coretan serupa saat memeriksa meja salah satu napi baru yang ternyata kurir senior. Saat itulah, kepingan puzzle mulai menyatu dalam benaknya. El Matador tidak berniat bertahan di balik jeruji. Ia sedang menyiapkan pelarian berdarah. Malam itu, Intan menyusup ke ruangan pengawasan kamera untuk meninjau aktivitas terakhir El Matador dan napi-napi dekatnya. Ia menyaksikan mereka berlatih gerakan tangan, bahasa kode, dan satu momen mencurigakan. Seseorang menyerahkan alat pemotong kecil yang diselundupkan dalam makanan. Jantungnya berdetak kencang. Jika ia melaporkan ini, kemungkinan besar ia akan jadi target pertama. Jika diam, maka penjara ini akan jadi ladang pembantaian. Keesokan harinya, Kalapas mengumumkan bahwa jaringan listrik utama akan diperiksa, dan seluruh blok akan padam selama 2 jam. Pengumuman itu disampaikan seolah hal rutin, tapi Intan merasakan bahaya mengintai. 2 jam tanpa listrik dan CCTV adalah waktu sempurna bagi pelarian. Ia mencoba mencari cara untuk menghentikan rencana itu, namun tak seorang pun percaya padanya. Beberapa malah mulai menjauhinya, seolah ia telah membawa kutukan. Sore menjelang pemadaman, Intan memberanikan diri mendekati El Matador di lapangan isolasi. "Kau benar-benar akan lari malam ini?" tanyanya dengan suara bergetar. El Matador tersenyum kecil, "Aku tidak lari, Intan. Aku pulang. Dan jika kau ikut, tempatmu sudah kusiapkan." Kata-kata itu menusuk hati Intan. Ia sadar bahwa pria itu belum benar-benar jatuh cinta padanya.
Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang mengaburkan antara tipu daya dan ketulusan. Detik demi detik menjelang malam, seluruh penjuru penjara seolah menahan napas. Intan duduk di ruang kontrol, hanya dengan satu gagasan di kepalanya. Apakah ia akan membiarkan pelarian itu terjadi, atau menekan tombol darurat dan menghancurkan semuanya termasuk hubungan yang telah ia pertaruhkan? Di luar sel, bayangan El Matador mulai bergerak. Dan malam itu, darah pun menunggu untuk tumpah sebagai harga dari pengkhianatan dan hasrat yang bertabrakan. Lampu penjara mulai redup. Denting alarm dimatikan secara manual, digantikan suara gemertak besi dan langkah kaki yang menyelinap dalam gelap. El Matador dan 5 anak buahnya bergerak cepat, mengenakan seragam penjaga yang telah dicuri. Mereka tahu waktu sangat terbatas. Gerbang dalam akan terbuka hanya dalam durasi 1 menit, cukup bagi pelarian, namun mustahil jika terjadi gangguan. Sementara itu, Intan berdiri di ruang kontrol, jari-jarinya gemetar di atas tombol sirine darurat. Dalam dadanya berkecamuk 2 pilihan, membiarkan pria yang sempat ia cintai kabur, atau menghentikan pelarian itu dan menjadi musuh semua pihak. Satu panggilan radio dari kalapas terdengar di meja. "Intan, kau di posisi?" Tapi ia tak menjawab. Ia memutar ulang semua kejadian, dari ciuman pertama di ruang interogasi, suap tersembunyi di laci, hingga surat ancaman tanpa nama. Semua mengarah pada satu hal, ia telah terseret terlalu dalam, dan malam ini adalah akhir dari segalanya. Di lorong utama, El Matador sudah tiba di gerbang pertama. Ia mengisyaratkan pada anak buahnya untuk bersiap. Salah satu membawa alat potong kecil, membuka kunci manual dalam hitungan detik. Tapi sebelum gerbang terbuka penuh, suara sirine memekik nyaring mengguncang seluruh blok penjara. Lampu darurat menyala, dan pasukan bersenjata keluar dari sudut-sudut tersembunyi. Intan telah menekan tombol. Ia memilih keadilan, meski harus menebusnya dengan nyawa. Kontak senjata pun tak terelakkan. 2 anak buah El Matador tewas di tempat, sementara sisanya menyerah setelah baku tembak berlangsung singkat. El Matador sendiri terluka parah di bahu, namun masih sempat menatap ke arah kamera pengawas, seolah menatap langsung ke arah Intan. Tatapannya tak marah, hanya kosong. Seakan ia tahu bahwa cinta tak bisa menahan peluru, dan kebebasan tak bisa dibeli dengan rayuan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Intan dipindahkan ke unit khusus dengan pengawalan ketat. Ia telah menjadi saksi penting, sekaligus pengkhianat bagi para kaki tangan jaringan narkoba. Ia kehilangan jabatannya, tapi menemukan kembali nuraninya. Di malam-malam sunyi, ia masih sering terbayang wajah El Matador, bukan karena cinta, tapi karena ia tahu, kisah itu belum benar-benar berakhir. El Matador mungkin tertangkap tapi jaringan di luar sana masih hidup. Dan perang Intan baru saja dimulai.